Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Samuel pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayat 19 sampai 21, firman-Nya berkata demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita, dilengkapi dalam panggilan Allah. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita dipanggil oleh Allah untuk terlibat dalam pelayanan. Ada yang dipanggil secara full time, ada yang dipanggil secara part time. Itu berarti bahwa menunjukkan bahwa kepada kita semua umat, secara khusus kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita dipanggil sebagai imamat yang rajani. Kita dipanggil dalam panggilan Allah untuk saudara dan saya. Dan untuk itu kita perlu diperlengkapi. Karena itu kebenaran firman-Nya hari ini secara khusus mengajar dan menasihati kita dilengkapi dalam panggilan Allah. Nah, supaya kita bisa dilengkapi dalam panggilan Allah sehingga kita bisa efektif, kita bisa maksimal, kita bisa berkualitas, dan akhirnya kita menjadi berkat, maka ada beberapa penting yang perlu kita amati untuk menolong kita, sehingga kita terus dilengkapi dalam panggilan Allah ini. Yang pertama dalam ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Perhatikan di situ, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Karena dia masih muda, pasti masih membutuhkan bimbingan. Makanya di sini saya melihat hal yang pertama supaya kita terus dilengkapi dalam panggilan Allah. Yang pertama, kita perlu dimentor. Kita perlu bimbingan. Saya lebih menyebutnya di sini dimentor. Kalau dalam ayat 1 di bawah pengawasan Eli. Makanya kalau kita melihat pada ayat-ayat selanjutnya bagaimana Tuhan memanggil Samuel. Ketika Tuhan memanggil Samuel, dia berlari kepada Eli. Dia berpikir bahwa Eli yang memanggil dia. Sampai 2 kali, sampai 3 kali. Pada kali yang kedua sebagai seorang mentor yang sudah berpengalaman. Ketika dia mengatakan bahwa dia berpikir bahwa Samuel itu dipanggil oleh Eli. Akhirnya Eli berkata bahwa ketika dia ada panggilan lagi memanggil engkau, jangan lagi datang kepada saya, tapi hendaknya kamu berkata, Tuhan, berbicaralah. Inilah fungsi seorang mentor ketika membimbing Eli yang masih muda dalam pelayanan. Saya percaya itu sangat penting dalam hidup kita, supaya kita dilengkapi dalam panggilan Allah. Kita perlu dimentor. Dalam struktur kita GKI di Tanah Papua, maka ketua PAMJ sebagai pendeta ataupun pelayan-pelayan firman yang ada, mereka lah yang berfungsi sebagai mentor yang akan membimbing majelis badan pelayan unsur sehingga terus dilengkapi dalam panggilan Allah dalam pelayanan kita. Yang kedua, yang dituntut dari kita supaya kita terus dilengkapi dalam panggilan Allah, ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar.
Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Di sini saya melihat prinsip yang kedua untuk kita terus dilengkapi dalam panggilan Allah adalah kita harus punya spirit seorang murid. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Berkatalah, maka hamba-Mu ini mendengar. Spirit seorang murid di sini dibutuhkan bagi kita untuk dilengkapi dalam panggilan Allah. Spirit apa seorang murid? Yaitu mau belajar. Berbicaralah, hamba-Mu ini mendengar. Saya percaya Samuel tidak hanya sekedar mendengar, tapi dia mau melakukan apa yang dia dengar. Jadi kita belajar untuk terus menjadi seorang murid Kristus yang baik, di mana Kristus adalah guru agung kita, dan firman Allah inilah sebagai bahan ajar kita satu-satunya. Kita terus belajar untuk berkata, Tuhan berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Itu bertanda bahwa kita terus belajar sebagai seorang murid. Karena dengan murid kita terus dilengkapi dalam panggilan Allah. Sehingga ketika kita memenuhi panggilan Allah, kita bisa efektif, kita bisa berdampak, kita bisa berkualitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu semangat seorang murid, spirit seorang murid yang mau mendengar, yang mau terus mau diajar, itu sangat penting dalam hidup kita. Sehingga kita terus belajar dan belajar akan firman. Kita terus tahu firman secara baik, secara dalam. Karena kompetensi kita dalam memenuhi panggilan Allah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pengetahuan kita, sejauh mana pemahaman kita akan firman. Tidak mungkin kita berkompeten dalam memenuhi panggilan Allah kalau kita tidak memahami firman secara baik. Dalam dunia apapun, sebagai seorang dokter, pasti dia akan menjadi dokter yang berkompeten karena dia punya pengetahuan tentang kedokteran. Seorang lawyer, dia akan berkompeten menjadi seorang lawyer karena dia punya pengetahuan tentang hukum. Seorang perawat, dia akan berkompeten dalam melaksanakan panggilannya karena dia punya pengetahuan. Jadi pengetahuan akan firman itu suatu yang sangat penting dalam hubungan dengan kita dilengkapi dalam panggilan Allah. Kita tidak akan pernah efektif dalam memenuhi panggilan Allah tanpa kita memahami firman secara baik, secara benar, secara dalam, dan secara komprehensif. Jadi itu berarti bahwa mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar menumbuh kembangkan spirit seorang murid. Kita terus belajar untuk menjadi murid Kristus. Kita ada pada sekolah kehidupan di mana Yesus Kristus adalah guru agung kita. Firman Allah adalah bahan ajar kita. Dan kita terus menjadi murid yang terus-menerus belajar. Seperti Samuel, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Jadi kita terus banyak mendengar, banyak belajar akan firman Tuhan sebagai seorang murid, sehingga murid ini terus meningkat dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita memenuhi panggilan Allah, kita bisa menunaikan tugas tanggung jawab kita secara baik, secara efektif. Yang ketiga, supaya kita dilengkapi dalam panggilan Allah, yang ketiga yang dituntut dari kita ayat 19, dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya apa? Penyertaan Tuhan untuk kita terus dilengkapi dalam panggilan Allah itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Seperti Samuel, Tuhan menyertai dia. Ini hal yang ketiga supaya kita dilengkapi dalam panggilan Allah. Kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan penyertaan Tuhanlah kita akan terus dilengkapi dalam panggilan Allah itu. Tapi supaya kita mengalami penyertaan Tuhan yang spesial, yang khusus, maka pasti kita harus berbuat hal yang baik, berbuat hal yang benar, berbuat hal yang berkenan kepada Tuhan.
Kalau kita melakukan hal yang tidak benar, kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin ada penyertaan Tuhan di situ. Itu berarti bahwa kita terus memperbaiki diri kita, terus mengevaluasi diri kita, menilai diri kita. Kalau ada cara-cara hidup kita yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita terus memperbaiki, kita terus mentransformasi diri kita terus bertobat dari cara-cara hidup yang tidak betul itu, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan. Dan ketika kita mengalami penyertaan Tuhan, maka kita terus dilengkapi dalam panggilan Allah, sehingga kita terus efektif dan berdampak dalam memenuhi panggilan Allah itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami dilengkapi dalam panggilan Allah. Supaya kami terus dilengkapi dalam panggilan Allah. Tolong kami supaya kami perlu dimentor, dibimbing. Tolong kami supaya kami punya spirit seorang murid yang terus mau mendengar, terus mau belajar. Dan tolong kami supaya kami mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.